Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Lagi-lagi kami akan membahas salah satu drama Jepang. Film ini berjudul 35 Sai no Kokusei. Cerita nanti akan berfokus kepada seorang tante-tante yang dikirim ke sekolah lagi untuk mengatasi pembulian dan perbudakan. Dan apakah kisahnya nanti berjalan sesuai apa yang diharapkan, atau malah sebaliknya? Ketimbang penasaran, langsung saja kita mulai ceritanya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut alur cerita 35 Sai no Kokusei Part 1 versi Efek Movie. Drama ini dimulai dari salah satu sekolah yang bermasalah. Sampai-sampai para guru tidak bisa mengatasi masalah yang dibuat oleh para murid di sekolah itu. Namun sebenarnya bukan hanya sekolah itu saja, tetapi beberapa sekolah terdekat juga demikian. Tepatnya pada masa-masa itu banyak masalah yang timbul, mulai dari pembulian dan hal-hal yang tidak seharusnya ada di sekolah. Bahkan para guru tidak bisa menangani hal itu, karena mereka juga takut kepada para siswanya. Mengingat rumor mengatakan, banyak sekali guru yang bunuh diri akibat para siswanya yang bermasalah. Alhasil dari sekian guru yang masih tersisa, mereka memilih diam jika ada kasus seperti itu. Dikarenakan mereka juga tidak mau mendapatkan masalah. Nah, untuk mengatasi hal itu, ada salah satu menteri pendidikan mengirim salah satu tante-tante untuk bersekolah di salah satu sekolah, dengan tujuan agar bisa mengatasi masalah yang mengerikan itu. Tepatnya tante-tante tersebut bernama Baba Ayako. Sebenarnya di sini Baba juga memiliki masa kelam pada SMA-nya dahulu. Dan akibat hal itu, ia pun keluar dan tidak menamatkan sekolahnya. Namun untuk saat ini berkat Menteri Pendidikan alias gurunya dahulu, ia ingin menghentikan masalah pembulian atau apapun itu. Dan itu juga demi kebaikan sendiri. Mengingat jika ia bisa mengatasinya, ia bisa membuat hidupnya berubah. Lalu cerita pun dimulai, di mana Baba dimasukkan ke sekolah yang cukup bermasalah. Tentunya sekolah itu adalah sekolahnya dahulu. Seperti yang dikira, kedatangannya membuat semua orang terkejut. Bahkan para guru sendiri juga kebingungan, kenapa Baba bisa masuk ke sekolah ini dengan usia yang begitu tua. Jadi dari sini kita bisa melihat kalau yang tahu rencana dari Baba adalah Menteri Pendidikan saja. Selain hal itu, tidak ada yang tahu akan hal tersebut. Di hari pertamanya, ia masuk ke kelas dari guru yang bernama Koizumi. Tampaknya di sini Koizumi selalu bertanya-tanya kenapa dan alasan ia bersekolah di sini. Sementara para murid lainnya yang mengetahuinya hanya bisa terkejut dan sedikit meremehkannya. Lalu Baba memperjelas alasan ia bersekolah di sini kalau ia ingin mencari 100 orang teman. Tetapi di sini para murid lain hanya menatap dengan tatapan yang sinis. Ternyata meski Baba sudah tua dan tidak lanjut bersekolah, sekarang ia masih mampu untuk mengerjakan soal-soal SMA. Di sela-sela istirahat, Baba mendapati seorang yang dirisak oleh teman sekelasnya. Ternyata itu adalah komplotan dari Masami yang mencoba memalak siswa lain. Baba yang mengetahui hal itu tidak pikir panjang, langsung menelpon polisi. Alasannya, perbuatan dari Masami telah keterlaluan. Namun anehnya perbuatan dari Baba ini malah ditentang oleh para guru. Bahkan ia dimarahi karena tindakan tersebut. Alasannya, jika ia memanggil polisi, ditakutkan lagi kalau para siswa itu malah terkena sanksi berat dari polisi. Dan jika seperti itu, maka reputasi sekolah akan menjadi buruk. Dari sini kita bisa melihat kalau para guru juga memikirkan diri mereka sendiri. Atau mungkin di sini para guru takut akan tindakan dari para muridnya. Selesai dari masalah itu, Baba mencoba dekat dengan para teman sekelasnya. Namun itu tidak semudah yang dikira, dikarenakan para teman sekelasnya berkelompok dan tidak mau memberikan ruang sebagai teman. Di kesendirian itu, ia pun mendapati seorang teman sekelasnya yang bernama Hasegawa makan di toilet. Lalu ia bertanya kenapa ia bisa makan di tempat seperti itu. Di tengah pembicaraan itu tiba-tiba ada yang mendengar pembicaraan mereka.
Alhasil, rahasia Hasegawa makan di toilet diketahui oleh semuanya. Dengan hal itu pastinya membuat Hasegawa malu dan sakit hati. Apalagi di sana komplotan dari Masami membuat keadaan menjadi memburuk. Dan seperti yang dikira akibat kejadian kemarin, Hasegawa tidak masuk ke sekolah. Sementara Baba yang mengetahui hal itu pun baru menyadari sesuatu. Lalu ia meminta wali kelasnya yaitu Koizumi untuk membantunya menjenguknya. Di sana lagi-lagi terungkap kalau Hasegawa tidak memberitahukan masalahnya di sekolah kepada kedua orang tua mereka. Namun Baba dan wali kelas saat itu juga tidak bisa berkata-kata lagi, lantaran Hasegawa juga tidak memperbolehkan memberitahukannya. Lalu esok harinya Baba merasa senang ketika Hasegawa kembali masuk ke sekolah. Kali ini ia mencoba berpikiran sepertinya. Sedikit demi sedikit Baba bertanya kenapa dan alasan ia seperti ini. Lalu Hasegawa menjelaskan bahwa ia makan di toilet bukan karena dibully oleh temannya, tetapi ia memiliki masalah yang lebih merumitkan dari itu, yang mana keluarganya bermasalah akibat dirinya. Masalah itu diawali dari dirinya yang tidak masuk ke sekolah favorit. Akibat hal itu, bukan ia saja yang kena mental, tetapi kedua orang tuanya juga demikian, malah lebih parah lagi. Parahnya lagi kedua orang tuanya itu saling menyalahkan masing-masing karena tidak bisa mengurus Hasegawa. Dan yang membuat Hasegawa menjadi terpuruk adalah setiap hari orang tuanya selalu bertengkar tentang masalah itu. Namun sekarang ia lebih tenang karena Baba mencoba membantunya. Namun masalah belum berhenti sampai di situ. Dikarenakan sesaat kembali ke kelas ada seseorang yang menaruh tutup toilet di bangkunya. Mengetahui hal itu, Hasegawa yang tertekan mengungkapkan semua yang ia tahan sedari dulu. Bahwa ia makan di toilet bukan karena ia takut kepada mereka, tapi ia tidak suka memiliki teman yang menyebalkan sepertinya. Seusai hal itu akhirnya Hasegawa merenungi kembali di toilet. Tapi anehnya ada tulisan kenapa engkau tidak menghilang. Seolah-olah hal ini telah direncanakan oleh seseorang agar Hasegawa mati. Kabar buruknya Hasegawa yang tidak bisa berpikir jernih terprovokasi untuk melukai diri. Tapi itu dihentikan oleh Baba. Baba mengatakan untuk tidak melakukan di sini, lantaran itu tidak menyelesaikan masalah. Alhasil Baba membawa Hasegawa pulang dan meminta untuk melukai dirinya di hadapan orang tuanya. Kedua orang tuanya yang melihat itu sangat sedih. Baba lalu menjelaskan kepada mereka berdua kalau anaknya seperti itu karena kesalahan mereka sendiri. Mengetahuinya, orang tua Hasegawa baru sadar dan meminta maaf kepada anaknya tersebut. Dengan keadaan sekarang yang lebih jelas dan tidak ditutup-tutupi, Hasegawa berbaikan kembali dengan orang tuanya. Setelah semua itu, Hasegawa berterima kasih kepada Baba karena telah menyelamatkannya. Ia juga menerima ajakan dari Baba untuk menjadi teman pertamanya. Di hari berikutnya, Baba ditunjuk menjadi ketua kelas. Jadi tugas dari Baba sekarang akan semakin berat lagi. Tapi dengan status tersebut, ia akan mudah mendapatkan teman. Beberapa waktu berselang saat membuka kotak masa depan dari teman sekelasnya, Baba mendapati ada seseorang yang meminta tolong. Mengetahuinya, Baba pun mencari tahu hal tersebut dengan wali kelas. Tanpa berpikir panjang, ia bertanya kepada satu persatu murid yang terlihat sendiri. Sampai suatu ketika, ia mendapati seorang gadis yang selalu disuruh-suruh. Orang itu bernama Yamashita. Nah, untuk tidak cemas lagi, ia bertanya langsung kepadanya. Namun Yamashita menyangkal kalau ia tidak diintimidasi. Seperti perkataan awal dari Baba, ternyata Yamashita telah diintimidasi dari kelompoknya. Tapi anehnya ia tidak tahu hal tersebut. Namun waktu berselang Yamashita mulai sadar kalau ia dimanfaatkan, tapi ia membiarkan saja. Karena cara itu adalah agar ia bisa berteman dengan yang lain. Lalu malam harinya saat pulang, Yamashita ini terjatuh dari tangga. Namun di sini kita diperlihatkan dua sisi. Apakah benar Yamashita sengaja atau memang ada yang mendorongnya? Nah, kabar baiknya di keadaan seperti itu, Baba melintas dekat ia terjatuh. Jadi dengan cepat Yamashita bisa diobati. Di saat menuju ke rumah sakit, Baba mendapati kalau tulisan Yamashita cocok dengan tulisan minta tolong.
Sesaat Yamashita tersadar, ia pun langsung menanyakan kembali apakah ia benar-benar tidak diintimidasi. Tetapi Yamashita tetap menyangkal kalau ia tidak ada apa-apa. Teman kelompoknya yang mengetahui hal itu pun juga menjenguknya. Namun ternyata itu hanya terpaksa. Lantaran jika tidak seperti itu, maka Yamashita tidak menjadi temannya. Besok harinya Yamashita kembali bersekolah. Dan seperti biasa, ia menjalani kehidupannya dan bermain dengan teman-teman yang munafik itu. Sementara Baba dan Hasegawa yang tidak ingin terjadi apa-apa dengan Yamashita ke depannya, mereka hanya memantau dari kejauhan. Sampai akhirnya kita dilihatkan hal tak terduga, di mana Yamashita dipaksa kelompoknya untuk mencuri di toko. Anehnya pula Yamashita melakukannya. Tapi sebelum itu terjadi, dengan cepat Baba menghentikannya. Alhasil sekarang Baba yang malah disalahkan oleh penjaga toko. Alhasil dengan itu ia dibawa ke kepolisian untuk bertanggung jawab. Sedangkan Yamashita sekarang malah dimarahi kelompoknya karena tidak becus mencuri. Kali ini kelompoknya itu menunjukkan kemunafikan. Dan sekarang Yamashita telah dibuang oleh mereka. Di kesendirian itu, ia pun merasa bersalah kepada Baba. Alhasil ia mencuri agar bisa menebus perbuatan sebelumnya. Waktu di sana, Baba bertanya kenapa ia melakukan semua ini. Yamashita menjawab kalau ia hanya ingin membuat mereka senang. Ia juga memberitahu kalau ia bisa berteman hanya bisa dengan mengikuti perintah dari mereka. Karena jika tidak bisa seperti itu, ia tidak akan memiliki teman. Esok harinya Yamashita diminta ayahnya untuk meminta maaf kepada teman sekelasnya tentang apa yang ia lakukan kemarin. Tapi di waktu yang bersamaan pula, tiba-tiba Baba datang dan memperjelas semuanya bahwa Yamashita sedang diintimidasi. Buktinya tulisan minta tolong adalah tulisan dari Yamashita. Bukti kedua adalah CCTV kemarin saat Yamashita mencuri. Yang mana terlihat kalau ia disuruh bukan melakukan sendiri. Mengetahui hal itu, ayahnya bertanya-tanya kepada Yamashita apakah benar dibully. Tetapi Yamashita mengatakan kalau ia baik-baik saja. Di kesempatan itu, Baba pun mencela pembicaraan mereka. Tapi kali ini Baba menyalahkan ayah dari Yamashita, bahwa sebenarnya Yamashita ingin mengatakannya dari dulu. Tapi hal itu tak terjadi ketika ia tidak ingin membuat ayahnya mendapatkan masalah darinya. Alhasil selama ini Yamashita memendam perasaan itu dan berpura-pura kalau dirinya benar-benar baik saja. Dengan perkataan itu Yamashita bisa menangis lepas, mengingat perkataan dari Baba adalah semua kesedihannya. Sementara dari sisi ayahnya juga sadar kalau ia bersalah sampai tidak memperhatikan anaknya sendiri. Tapi anehnya di sini Yamashita dan Baba tidak memberitahukan siapa pelaku yang menindas Yamashita sejak awal. Pastinya Baba juga ingin membuat mereka sadar betul akan perbuatannya. Setelah permasalahan itu selesai, Yamashita pun merubah penampilannya. Tujuannya agar ia bisa menjadi lebih baik. Bahkan ia juga tidak bersama lagi dengan kelompoknya dahulu. Sekarang ia pun berteman dengan Baba dan Hasegawa, karena mereka adalah orang baik yang sebenarnya. Di kesempatan itu juga Yamashita mengatakan kebenarannya sesaat sebelum terjatuh, bahwa saat itu memang dirinya berniat untuk mati. Tapi itu tak terjadi, namun secara tiba-tiba ada yang mendorongnya. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau ada seorang yang misterius yang ingin mencelakai seseorang. Dan bisa jadi orang itu adalah orang yang menempel tulisan di kamar mandi saat Hasegawa terpuruk. Di suatu hari kita diperlihatkan hal yang sangat mengejutkan, di mana ternyata sekolah ini memiliki sebuah kasta di dalamnya. Dan pembagian itu dibagi menjadi 3 kasta. Kasta pertama, kedua, dan ketiga. Nah, maksud dari kasta tersebut berarti yang pertama adalah penguasa, kedua adalah pengikut, dan ketiga adalah pecundang. Bahkan kasta tersebut bukan hanya ada pada murid saja, tetapi guru juga memilikinya. Seperti yang diketahui dari namanya saja, kasta pertama memiliki perintah yang mutlak. Bahkan mereka yang berada di kasta 1 juga bisa mengendalikan para guru. Contohnya, orang pada kasta pertama adalah komplotan dari Masami dan kelompok wanita dari Mitsuki atau bisa dibilang kelompok dari Yamashita. Sedangkan di kasta kedua sendiri hanya sebagai pengikut. Maksudnya mereka diberikan tempat yang tenang. Namun mereka tidak memiliki kekuasaan seperti kasta pertama.
Kemudian kasta ketiga yaitu pecundang. Dari namanya saja sudah bisa dikira kalau kasta ini hanya diperlakukan seperti sampah. Contohnya saja di awal adalah kasus dari Hasegawa. Nah, di sini Baba baru mengetahuinya ketika di kelas ada masalah, yang mana Koizumi hanya memarahi orang-orang dari kasta kedua saja. Sementara pada kasta satu yaitu Masami dan komplotannya, tidak dimarahi ketika membuat suatu kesalahan. Dari situ juga Baba bertanya-tanya siapakah yang membuat sistem seperti ini. Hasegawa dan Yamashita juga tidak tahu tentang informasi tersebut, dikarenakan sistem ini sejak awal sudah ada. Dimulai dari sini cerita akan berfokus kepada dua orang sahabat, yaitu Otake dan Segusa. Yang mana suatu hari tiba-tiba Segusa menjadi kasta ketiga. Nah, di situ pula Masami membuat keadaan menjadi memburuk. Yang mana ia meminta Otake untuk membuli Segusa temannya sendiri. Tapi anehnya Otake melakukan yang Masami minta. Tapi anehnya, di sini Otake terlihat senang saat membuli Segusa. Benar saja saat Baba bertanya dengan Segusa, ia memberitahukan kemarin ia telah bertengkar dengan Otake tentang ia yang berniat keluar dan menjadi model. Otake yang mengetahui itu sangat marah dan malah mengejek Segusa bahwa dirinya tidak bisa menjadi model. Dari situ pertemanan mereka menjadi pecah. Mengetahui hal itu, Baba memiliki cara agar Otake bisa menelan perkataannya sendiri. Yakni ia akan membantu Segusa menjadi model. Benar saja, Baba bisa membuat Segusa menjadi seorang model. Bahkan fotonya terpasang di sampul majalah terkenal. Tapi hal itu tidak membuat keadaan menjadi baik. Malah Otake menjadi jadi dan malah membulinya. Hal itu membuat Segusa marah dan tidak bisa berkata apa-apa. Tak diduga di sini Masami mendukungnya. Tapi itu hanyalah alibi saja dari Masami, karena ia ingin mempermainkan persahabatan dari Otake dan Segusa. Esoknya keadaan menjadi berbalik. Bahwasanya Segusa menjadi kasta kedua, sedangkan Otake menjadi kasta ketiga. Dan tak diduganya lagi, Segusa balas dendam dan melakukan yang sama dengan Otake. Hal itu membuat keadaan menjadi memburuk kembali. Baba yang mengetahuinya pun tidak bisa apa-apa melihat pertengkaran mereka. Lalu ia pun meminta saran dari Menteri Pendidikan. Namun di sini dia juga tidak memiliki solusi. Pada kesenjangan itu Baba sadar kalau dulu pernah mengalami hal seperti ini, yakni saat di SMP. Yang mana saat itu ia memiliki teman yang dibully. Nah, masa-masa itu, ia yang memiliki keadilan yang tinggi pun membantunya. Namun tak diduga malah ia yang dibully. Tak disangkanya lagi, teman yang ia selamatkan tidak mau membantunya, yang berarti ia telah dikhianati. Dari pengalaman itu ia pun tahu solusi untuk menyelesaikannya, yaitu untuk mempertemukan mereka berdua agar bisa mengetahui semuanya. Lalu rencana pun dimulai dan ia bisa mempertemukan Segusa dan Otake di suatu tempat. Pada awalnya mereka yang tidak bisa berpikir jernih pun hanya bisa berkelahi. Tapi dari situ, mereka pun akhirnya sadar kalau perbuatannya 2 hari ini adalah salah. Alhasil keduanya mengungkapkan keluh kesahnya masing-masing. Dan dengan itu mereka berbaikan lagi. Karena ternyata mereka salah paham tentang malam pertengkaran itu. Yang mana Segusa ingin menjadi model karena tidak ingin menghambat karir dari Otake. Tapi waktu itu Otake tidak sadar akan hal itu. Dengan penjelasan itu akhirnya mereka berbaikan. Besoknya mereka berdua pun menjadi kasta ketiga. Tapi sekarang mereka tidak memperdulikan hal itu. Bahkan sekarang mereka juga tidak mau diperintah oleh Masami. Selepas masalahnya itu telah selesai, mereka berdua berterima kasih dan meminta maaf kepada Baba. Karena jika dari awal ia mengikuti arahannya, pasti tidak akan menjadi seperti itu. Dan alhasil sekarang Baba memiliki 4 teman. Part kedua ini diawali dari Baba yang terlihat bahagia bersama keempat temannya sekarang. Menariknya, di sini kebahagiaan dari Baba dan yang lain membuat Masami iri. Alasannya cukup simpel, dikarenakan Masami tidak ingin seseorang bahagia dengan seizin darinya. Mengingat ia adalah seseorang yang memiliki kasta tertinggi. Dari situ Masami yang iri mencoba ingin membuat Baba mendapatkan suatu masalah. Kali ini ia mengancam salah satu guru yang bernama Saru. Di mana ia memintanya untuk membuat Baba dalam masalah dalam ujian mendatang. Rencana dari Masami berjalan dengan sesuai. Sementara di sisi dari Baba pun dimarahi habis-habisan karena ia tidak memiliki bukti bahwa ia tidak mencontek.
Di situ pula Segusa tidak mempercayai kalau hal itu adalah perbuatan dari guru Saru. Mengingat dahulu, guru Saru adalah guru yang baik dan pengertian. Nah, agar tidak cemas Segusa langsung bertanya kepadanya. Namun Saru tidak menjawab pertanyaannya. Saat itu juga Segusa menyemangatinya kalau ia suka caranya mengajar. Hal itu membuat Saru yang awalnya terlihat cemas sekarang ia pun senang kembali. Dikarenakan ada orang yang masih mendukungnya. Lalu esoknya Saru optimis mengajar seperti dulu kala. Tapi hal itu tidak membuahkan hasil, karena Masami dan kelompoknya malah asik dan bermain sendiri. Dan sebagai guru Saru pun memarahi mereka dan meminta untuk keluar kelas. Akan tetapi hal itu malah membuat keadaan menjadi memburuk. Ketika Masami berbohong kepada kepala sekolah kalau Saru tidak memperbolehkan belajar. Keterpurukan itu akhirnya Saru memutuskan pulang lebih awal. Namun sesaat ia pulang, tiba-tiba ada masalah kembali. Yakni ia dituduh seorang gadis kalau ia melecehkannya. Tetapi di sini Saru yang tertekan dengan beberapa masalah malah kabur dari masalah tersebut. Namun ia dihentikan oleh Baba untuk membenarkan masalah itu. Saru menjelaskan kalau ia tidak mungkin berbuat seperti itu. Tapi karena ia tidak memiliki bukti, akhirnya ia pun dimarahi oleh kepala sekolah. Keadaan menjadi memburuk ketika siswa sekolah tahu akan hal itu. Kejadian yang mencengangkan itu membuat Saru frustasi dan tidak berpikir jernih. Di kesedihan yang mendalam, ia pun melompat dari atas gedung, dengan alasan ia ingin masalahnya berakhir jika mati. Beruntungnya Saru tidak mati, tapi ia hanya patah tulang. Baba yang merasa kasihan mencoba untuk mencari tahu tentang masalah dari Saru. Dan kali ini ia akan mencarinya dengan benar. Dikarenakan dulu ia juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu gara-gara dirinya ibunya bisa mati. Oleh sebab itu ia akan mengatasi kasus saat ini. Beberapa waktu berlalu ia mendapati sesuatu bahwa ternyata saat sebelum menaiki bus, Saru selalu membawa 2 buah tas seberat 5 kilo. Jadi tak mungkin Saru bisa melecehkan seseorang dengan membawa beban berat. Bisa disimpulkan kalau kasus ini adalah salah paham. Lalu setelahnya Baba pun memperjelas keadaan kepada guru dan media kalau Saru tidaklah bersalah. Bukti pertama adalah tas tersebut. Bukti kedua adalah buku catatan dari Saru. Dikatakan kalau catatan itu berisi keluh kesah dari Saru selama ini. Kesimpulannya, catatan itu mengatakan kalau ia merasa tertekan karena para guru lain yang selalu menyudutkannya. Di waktu yang bersamaan pula, Baba memberitahu kepada semua guru kalau alasan Saru bisa menjadi seperti ini adalah akibat dari mereka. Dengan penjelasan dan bukti yang akurat, akhirnya para guru meminta maaf kalau telah membuat kesalahan. Dan setelah itu, akhirnya kasus pun berakhir dan Saru tidak bersalah. Di sisi lain, kita ditunjukkan kalau ternyata kasus dari Saru telah dibuat oleh seseorang. Dan bukti dari hal tersebut adalah gadis yang merasa dilecehkan adalah suruhan dari seseorang yang tak dikenal. Namun di sini kita belum diperjelas kenapa orang tersebut sampai melakukan hal seperti itu. Cerita dilanjutkan dengan sekolah yang akan mengadakan suatu festival. Tentunya setiap wali kelas akan mendapatkan dana sebesar 50.000 yen untuk anggaran festival kelas. Nah, sebelum melakukan apa yang dilakukan, Koizumi meminta salah satu muridnya untuk memimpin kelas ini, yang tak lain dari kasta 1 yaitu Rikako. Kebetulan pula, ia memiliki ide yang bagus yaitu membuat rumah hantu. Alhasil mereka memutuskan untuk menyelenggarakan acara tersebut. Di tengah persiapan itu ada perselisihan antara Baba dan Rikako. Lantaran Rikako menyudutkan kasta 2. Oleh sebab itu Baba memarahinya. Merasa terhina, Rikako pun sangat marah sampai-sampai merobek baju sekolahnya dan meninggalkan sekolah beberapa hari. Sementara itu Koizumi tidak bisa berbuat apa-apa. Keadaan menjadi rusuh lagi ketika kasta 1 tidak mau mengurus acara itu atas perbuatan dari kasta 2 yang tidak mau menurut. Dengan itu membuat perpecahan di antara mereka. Pastinya hal itu membuat Koizumi kebingungan. Lalu ia pun berinisiatif untuk menemui Rikako di rumah. Di sana ia meminta Rikako untuk pergi ke sekolah lagi dan mengembalikan uang tersebut. Tapi tampaknya tanpa berdosa Rikako telah menghabiskannya. Akan hal tersebut membuatnya gelisah. Tapi ia tidak memberitahu ke semua murid kalau uangnya telah hilang. Alasannya agar tidak ada perselisihan akibat ulah dari Rikako.
Jadi bisa dikatakan kalau mereka harus mengganti uang acara tersebut. Beruntungnya ada salah satu anak dari kasta 2 yang bernama Yuki mau menjadi ketuanya. Disinyalir ia berniat seperti itu setelah mendapatkan surat misterius, yang mana idenya yaitu membuat paduan suara. Namun tampaknya dalam kepemimpinan dari Yuki juga menimbulkan masalah. Dalam keheningan itu membuat Baba merasa sedih, tapi ia juga tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Lalu Otake dan Segusa mengusulkan sesuatu kepada Baba dan Koizumi untuk tetap percaya kepada Rikako. Lantaran dulunya Rikako bisa bermain piano dengan benar dan lebih baik dari Yuki. Tapi sebelum itu Koizumi mendapati kabar kalau Rikako bekerja di klub kabaret. Sebagai guru yang baik, ia pun mencoba menegurnya. Namun tetap saja Rikako tidak mau bersekolah. Alasannya sekarang ia sangat membutuhkan uang demi pacarnya. Beberapa saat berlalu Rikako mendapatkan masalah yang besar, di mana Baba juga bekerja di sini. Parahnya lagi Baba langsung menjadi sorot perhatian di hari pertamanya. Akibat hal itu ia menjadi nomor 2 di kabaret. Dan itu juga menimbulkan upahnya berkurang. Alhasil di kesedihan itu ia curhat kepada pacarnya tentang masalahnya itu. Besoknya timbul masalah kembali, di mana anak dari kasta 2 yang bernama Hitomi meminta Baba untuk membawa Rikako kembali, lantaran kemampuan Rikako di atas Yuki. Namun di sudut itu teman dekat Baba menolak hal itu jika menyetujuinya. Alasannya kasta 1 selalu meremehkannya. Alhasil Baba harus memutuskan sesuatu yang berat lagi. Sedangkan di sisi Rikako juga demikian, yang mana kekasihnya meminta uang lagi padahal sekarang ia tidak mempunyai uang sama sekali. Demi kekasihnya itu ia pun dengan berat hati meminjam uang kepada Baba. Namun di sini ia tidak memberitahu alasannya. Baba yang mendengar hal itu menyetujuinya tapi dengan satu syarat, yaitu harus kembali ke sekolah. Seketika mendengar kata sekolah, ia sangat murung. Ternyata di sekolah ia sangat lelah dengan apa yang terjadi, dikarenakan tim 2 tidak mau menurut. Namun jika kasta 1 tidak bergerak, maka kasta 2 dan 3 juga tidak mau melakukan apapun. Jadi sebenarnya kejadian lalu ia memaksakan dirinya untuk menjadi ketua. Meski ia sangat lelah dengan keadaan yang seperti itu, setelah mendengar penjelasan tersebut Baba pun memberikan uang. Namun ternyata uang tersebut digunakan oleh kekasih Rikako untuk bersenang-senang. Bahkan dia telah merencanakan sesuatu kepada Rikako. Dan seperti yang dilihat bahwa Rikako mengingkari janjinya, yaitu tidak masuk sekolah. Karena itu ia menjadi gelisah. Parahnya lagi teman dekatnya mulai menjauh ketika Baba berkata kalau Rikako akan kembali. Oleh sebab itu kegelisahannya semakin menjadi-jadi. Namun kegelisahannya itu berhenti ketika Menteri Pendidikan menemuinya. Saat itu ia mengatakan kalau dirinya telah berubah, mengingat sekarang Baba sudah menjadi harapan dari setiap murid. Di suatu tempat Rikako diculik oleh seseorang, yang ternyata adalah kekasihnya. Namun keberuntungan ada di pihak Rikako, di mana Koizumi dan Baba berhasil menolongnya. Dari situ Baba mulai menyadari sesuatu, bahwa beban yang dipikul oleh Rikako sangat berat, mengingat dirinya telah berjuang keras untuk bisa membuat acara itu. Maka dari itu Baba meminta maaf atas perkataannya kemarin. Seperti yang terlihat dengan kembalinya Rikako, acara festival rumah hantu berjalan dengan baik. Suatu ketika sekolah mendapati kabar baik dan kabar buruk. Baiknya dalam klub lari yang diketuai oleh guru Kitajima mendapat sorotan besar dari universitas, terutama Mitsuki Kudo, di mana ia adalah pelari yang tercepat di klub tersebut. Kabar buruknya salah satu orang yang ada di klub lari itu, yaitu Moe, mendapatkan masalah di bagian kakinya. Namun beruntungnya Hitome Eto yang selaku cadangan akan menggantikan Moe. Lalu hari kualifikasi lomba estafet tiba. Seperti yang terlihat sebagai pelari pertama, Mitsuki dengan pede akan memenangkan lomba itu. Tapi sayangnya sebagai pelari terakhir, Hitomi tidak bisa menyelesaikannya karena dehidrasi. Akibat hal itu Mitsuki sangat marah, lantaran rekomendasinya hilang dengan sia-sia. Bahkan ia juga menghajar Hitomi sampai tertimpa loker. Di kepanikan itu Moe sangat terkejut. Terkejutnya lagi, ada orang yang datang yaitu Baba. Namun sebelum itu terjadi, ia bersembunyi untuk menutupi masalah dari Mitsuki. Lalu Baba dan Kitajima yang tahu Hitomi terluka langsung membawanya ke rumah sakit. Keesokan harinya Hitomi yang ada di rumah sakit berkata kepada guru
kalau kejadian kemarin hanyalah kecelakaan. Namun seperti yang terlihat, Baba dan teman-teman lainnya tidak mempercayainya mengingat ada gantungan kunci sepasang milik Moe dan Mitsuki. Tetapi hal itu disangkal oleh Moe dan Hitomi sendiri. Selepas dari itu, Moe mengatakan kebenarannya tentang kejadian kemarin kepada Kitajima. Di mana yang memukul Hitomi adalah dirinya sendiri. Namun itu hanya alibi saja lantaran Moe hanya ingin melindungi Mitsuki. Kitajima yang mendengar hal itu sangat terkejut. Mengejutkannya lagi, Kitajima malah bilang ke kepala sekolah bahwa dirinya lah yang memukul Eto. Ia berbohong karena ia tidak ingin tim lari dibubarkan. Sepulang sekolah, Moe dimarahi ibunya atas kabar mengejutkan itu. Bahkan ibunya berkata untuk keluar dari klub tersebut, karena ia ingin yang terbaik untuk anaknya. Akan hal itu membuat Moe semakin gelisah. Di samping itu, Baba curhat kepada Menteri Pendidikan tentang kebohongan. Menteri menjawab bahwa terkadang kebohongan akan membuat bahagia. Sebaliknya, kebenaran akan menyakitkan. Namun ia juga tidak tahu apakah itu benar atau salah. Pada titik tertentu, Moe merasa sedih. Tapi ia harus terus menutupinya meski dicecar pertanyaan oleh Baba. Baba yang semakin curiga mencecarnya dengan beberapa bukti. Ditambah lagi tentang Mitsuki. Merasa muak, Moe memberi kebenaran bahwa yang salah adalah ia sendiri. Baba yang mendengar penjelasan itu menyadari sesuatu, bahwa Moe sedang melindungi sesuatu. Benar saja saat berdiskusi dengan Hasegawa dan Yamashita, mereka berkata sepertinya Moe akan melindungi Mitsuki, mengingat Mitsuki adalah pemimpinnya. Esok harinya Kitajima mendapatkan kabar buruk dikarenakan klub lari dibubarkan. Ternyata usulan itu langsung dari Dewan Pendidikan. Atas hal itu, ia langsung mengatakan kepada semuanya, terutama Moe dan Mitsuki, mengingat mereka berdua keluar dari tim. Di saat itu terjadi pembicaraan yang panjang dan menyedihkan. Sampai-sampai Mitsuki baru mengatakan kebenarannya bahwa dialah pelakunya. Lagi-lagi Mitsuki mengatakan kata yang menyedihkan, di mana ia tidak peduli dengan tim karena tujuannya masuk tim lari adalah mendapatkan rekomendasi. Tapi sayangnya itu tak terjadi. Bahkan ia mengatakan sebagai korban di sini. Hitomi yang tidak bisa membendung amarah pun mengungkapkan kebenarannya, bahwa Moe bukan melindungi Mitsuki, namun Moe hanya ingin kelompoknya tidak dibubarkan. Ternyata benar, apa yang dilakukan Moe selama ini adalah untuk klub lari. Seketika mengatakan hal itu, Moe merasa lega dan sedih. Sementara itu, Mitsuki yang kesal pun pergi begitu saja. Kabar baiknya lagi, Kitajima tidak jadi dikeluarkan atas semua kebenaran tersebut. Selain itu, klub lari juga tidak dibubarkan. Dan seperti yang terlihat, masalah pun terselesaikan. Nah, atas kejadian kemarin, peringkat dari Mitsuki pindah ke kasta 3. Entah siapa yang menurunkannya, sampai sekarang masih belum diketahui siapa yang membuatnya. Pastinya akibatnya berimbas kepada Mitsuki yang kini dibully. Di sudut yang lain, Menteri Pendidikan langsung datang berkata kepada kepala sekolah untuk mencoba sistem baru, yaitu pengadilan remaja. Dengan senang hati, Koizumi mengajukan diri. Padahal ia tidak tahu apa sistem itu. Ternyata pengadilan remaja digunakan untuk para siswa yang mendapatkan masalah bisa menyelesaikannya sendiri. Jadi bisa dikatakan kalau hal itu berjalan di kelas Koizumi, maka akan ada banyak masalah. Sebelum menjelaskan kepada semua murid, tiba-tiba Mitsuki berkata kalau ia ingin pindah sekolah, dikarenakan ada seseorang yang merekamnya di kamar ganti perempuan. Seketika hal itu mengejutkan semuanya. Mengejutkannya lagi, Mitsuki berkata kalau pelakunya adalah Yuna. Yuna yang merasa dituduh sangat marah. Namun mereka harus menyelesaikannya di pengadilan remaja ini, di mana nanti Mitsuki akan dibantu dengan Baba selaku pengacara. Sementara di sisi Yuna dibantu oleh Rikako dan Moe. Sedangkan Akusu akan menjadi pencatat. Lalu akhirnya pengadilan dimulai. Pertama diawali dengan pernyataan dari Mitsuki yang benar-benar menyudutkan Yuna. Bahkan berkata kalau Yuna adalah orang yang jahat. Namun fakta tersebut dibalikan oleh Yuna, bahwa ia tidak melakukan hal itu. Benar saja, kamera yang ada di sana hanya berada 3 hari saja. Namun pernyataan dari Mitsuki dari bulan lalu. Alhasil kebohongannya terbongkar. Mengejutkannya lagi, Yuna dan teman-temannya mengatakan kalau Mitsuki sangat sombong tentang hidupnya. Namun nyatanya rumahnya saja sangat sederhana. Karena hal tersebut, suasana malah berimbas kepada Mitsuki.
Setelah tertekan, Mitsuki membahas lagi ada salah satu yang membuatnya seperti ini, yaitu Osamu. Kenapa Osamu? Lantaran Osamu selingkuh dengan Yuna. Namun Osamu menyangkal hal itu. Dirasa tidak menemui masalah, Masami meminta mereka untuk melanjutkan persidangan kali ini. Dengan tujuan jika Osamu bersalah, maka Baba harus menceritakan masa lalunya. Jika tidak, maka persidangan akan berakhir. Benar saja Baba mau mengikuti perintahnya jika Mitsuki mau mengatakan kebenarannya. Lalu persidangan tahap 2 dimulai. Pertama diawali dari Mitsuki lagi. Awalnya ia menjelaskan tentang hubungannya itu. Tapi sayangnya Osamu tidak menganggap serius hubungannya. Seperti yang dikira, Osamu masih mengelak karena seseorang mempunyai privasi sendiri. Atas hal itu terjadi kericuan di sana yang tidak menuai hasil. Alhasil besok akan diadakan pemilihan siapa yang benar dan salah. Dengan adanya itu menguntungkan pihak Osamu. Dan Osamu sendiri bersama Masami meminta semua orang untuk memihaknya. Jika tidak, maka mereka akan dihajar habis-habisan. Keesokan harinya sebelum suara banyak diumumkan, Baba mengatakan kebohongan dari Mitsuki. Kenapa ia bisa mengetahui kalau Mitsuki berbohong? Lantaran kasusnya ini sama seperti temannya dulu. Yang mana temannya itu selalu dibully setiap harinya. Namun tetap saja temannya itu tidak memperlihatkan kelemahannya. Oleh sebab itu ia menjadi depresi karena tidak ada satu teman yang mau mendengar kesedihannya. Jadi hal itu sama seperti Mitsuki. Tapi Mitsuki sendiri menggunakan kebohongannya untuk menutupi kelemahannya. Bisa dikatakan kalau ia hanya ingin mempunyai teman yang sebenarnya. Ia berkata ingin pindah sekolah, ternyata hanya ingin memulai kehidupan barunya. Jadi sebenarnya masalah ini bisa dikatakan adalah salah dari Osamu. Osamu yang mendengar hal itu masih mengelak dan membukanya lewat suara terbanyak. Ternyata hasil suara itu seri. Nyatanya kurang satu orang saja, yaitu Akusu si misterius. Lagi-lagi pilihan dari Akusu sangat mengejutkan, yang mana ia memilih pihak Baba, yang berarti Osamu bersalah. Akan hal itu Masami sangat marah kepadanya, mengingat baru ini Asami bertindak. Selepas dari itu Mitsuki berterima kasih kepada Baba untuk semuanya. Bahkan ia juga mengatakan kalau yang dikatakannya lalu adalah kebenaran. Dimulai dari situ teman dari Baba pun bertambah lagi. Sedangkan di sisi dari kelompok Rikako mulai bertanya-tanya, siapakah mereka? Yang berarti mereka mulai mempertanyakan tentang apa itu kasta. Selain dari itu timbul masalah yang besar. Buruknya ada yang merekam kejadian itu saat pengadilan remaja. Yang membuatnya menjadi buruk adalah diupload di publik dan mendatangkan konflik bagi sekolah. Di part ketiga ini dibuka dengan Koizumi yang mendapatkan masalah dari salah satu muridnya, yaitu Eto. Dikatakan kalau Eto meminta Koizumi untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Alasannya setiap malam ia merasa diawasi oleh seseorang. Pada awalnya Koizumi menolak hal itu, dikarenakan nanti jika melakukannya pasti akan timbul masalah yang lain. Tapi akhirnya Koizumi mengikuti alur saja, lantaran itu demi kebaikan dari muridnya. Namun keadaan menjadi memburuk ketika esoknya tiba-tiba ada seseorang membuat berita hoax tentang Koizumi dan Eto. Hal itu membuat Koizumi kebingungan. Nah, untuk mengatasi hal itu, ia meminta Eto untuk tidak mendekatinya lagi. Eto yang mengetahuinya merasa kecewa karena wali kelasnya tidak membantunya. Kabar menjadi buruk lagi ketika situs rahasia ada seorang yang mengatakan kalau nanti malam ada yang bunuh diri. Dari kondisi yang ada, Koizumi merasa khawatir tentang yang dikatakan oleh Eto tadi. Baba yang mengetahui masalah itu mencoba membantu Koizumi. Malamnya mereka berdua pergi ke sana untuk mengeceknya. Ternyata mereka tidak sendirian. Ada beberapa murid teman ikut juga ke sana. Tak lama kemudian mereka akhirnya menemukan Eto yang hampir bunuh diri. Semua yang mengetahui hal itu bergegas ke sana untuk menghentikannya. Ternyata Eto melakukan hal itu karena ia takut kalau diancam oleh seseorang. Mengetahui hal itu, Koizumi pun mau membantu Eto kembali. Dikarenakan kasus dari Eto adalah kenyataan bukan kebohongan. Lagi-lagi di hari berikutnya ada seseorang yang membuat berita hoax. Kali ini seseorang tersebut menjadi-jadi sampai membuat Koizumi frustasi. Di keadaan yang seperti itu, Koizumi yang tidak berpikir jernih berprasangka kalau Eto dan kelompoknya mau menjebaknya. Namun itu disangkal oleh teman dari Eto dan Yuki,
kalau hal itu adalah kenyataan. Bahkan mereka membalikan keadaan kalau Koizumi tidak membantu mereka. Alasannya, ia menemukan bukti kalau Koizumi tidak berniat untuk menjadi guru. Hal itu membuat Koizumi tambah marah lagi dan hampir berbuat kekerasan. Bahkan saat itu ia tidak peduli lagi dengan peraturan sekolah. Nah, untuk meredam emosinya, Baba membawanya ke atap gedung. Di sana ia bertanya kenapa ia bisa semarah itu. Koizumi menjelaskan kalau dulu ia pernah terjebak dalam masalah seperti ini. Bahwa dulu ia pernah dijebak oleh muridnya sendiri. Dengan alibi gadis itu menyukainya. Dan jika tidak, maka gadis itu akan bunuh diri. Koizumi saat itu yang baik hati hanya mengikuti keadaan. Dan dari situ ia terjebak oleh muridnya sendiri dan dikeluarkan. Bisa disimpulkan kalau masalah dari Eto membuatnya trauma. Oleh sebab itu tadi ia marah-marah. Baba yang mengetahui hal itu pun memakluminya karena ia memiliki alasan. Sementara Eto yang tadi mendengar pembicaraan itu mencoba meminta maaf. Tapi karena Koizumi sudah kesal, ia pun memutuskan untuk keluar. Di kesempatan itu pula, Eto yang merasa bersalah memberitahu kebenaran kepada Baba bahwa ada seseorang yang mengancamnya. Jadi benar adanya kalau kasus Eto adalah kenyataan. Di tengah-tengah pembicaraan itu, Masami juga mendengarnya. Lalu Masami bertindak sendiri dan menyandra semua kelas untuk mengetahui si pelaku. Tapi usahanya gagal lantaran tidak ada yang mau mengaku. Setelah kejadian kemarin, Baba meminta saran kepada Menteri Pendidikan yang bernama Asada. Waktu itu Asada mengatakan bahwa dulu saat ia menjadi guru, ia akan mempercayai muridnya apapun yang terjadi. Dikarenakan hal itu adalah tugas guru yang sebenarnya. Mengetahui hal itu, Baba menyadari sesuatu. Lalu ia pun menemui Koizumi dan sekali lagi untuk mempercayai muridnya. Tapi Koizumi tetap kekeh dengan pendiriannya. Tapi saat kabar dari Masami yang menyandra semua murid demi dirinya, ia mulai bertindak. Di sana Koizumi meminta Masami untuk menghentikannya, karena cara yang ia lakukan salah. Tapi masalah itu berhenti ketika Eto telah disekap oleh orang lain. Alhasil dengan itu Koizumi dan Baba bergegas untuk menyelamatkannya. Namun rintangan yang mereka alami cukup berat. Apalagi di sini Koizumi juga tidak bisa bertindak. Alhasil Baba bisa menumbangkan pelaku dan menyelamatkan Eto. Setelah kejadian itu, Koizumi meminta maaf kepada semuanya terutama Eto karena tidak mempercayainya. Dari situ Koizumi mendapatkan pelajaran yang berharga. Bahwa jika ingin dipercaya oleh seseorang, maka ia juga harus mempercayainya. Di hari berikutnya, sekolah mengadakan sebuah acara untuk membuat anak-anak bisa bekerja sama dan semakin dekat. Yakni sekolah mengadakan perkemahan untuk mempererat pertemanan mereka. Singkat cerita, perkemahan itu dimulai. Di hari pertama mereka disuruh untuk melakukan sesuatu secara manual. Mereka juga tidak diperbolehkan menggunakan alat elektronik. Pihak sekolah melakukan hal itu demi tujuan agar para murid bisa bekerja sama. Seperti yang dikira di awal, mereka hanya bisa bengong saja. Dikarenakan mereka tidak tahu cara bertahan hidup secara sederhana tanpa bantuan elektronik. Namun masalah itu bisa diatasi berkat Baba, yang mana Baba mengajari mereka untuk memasak dan memasang tenda untuk mereka tidur nanti. Hari pertama itu berjalan dengan baik tanpa adanya kendala. Di hari kedua ada peraturan yang diganti oleh pihak sekolah, bahwa nanti agar membuat perkemahan menjadi nyata, ada salah satu orang yang diasingkan. Dan itu nanti akan dilakukan dengan voting. Seperti yang dikira, orang yang pertama kali diasingkan adalah Baba. Pastinya itu adalah ulah dari Masami, lantaran ia sangat membencinya. Dengan pernyataan itu mau tidak mau Baba dibawa ke suatu tempat untuk dipenjara. Sementara teman-temannya merasa sedih tentang keputusan itu. Seperti yang diketahui, dengan ketidakadaannya Baba di hari ketiga menjadi lebih suram dan tidak menyenangkan. Dikarenakan yang menikmati acara itu adalah kasta satu saja. Besoknya baru giliran Masami yang telah diasingkan. Hal itu bisa terjadi ketika kasta 2 dan 3 bergabung untuk membuat kasta 1 tersudut. Hal itu membuat Masami marah, tapi ia harus menerima kenyataan itu. Lalu saat menuju ke ruang itu, tiba-tiba Osamu juga berada di sana. Ternyata Osamu bisa di tempat itu karena ia tidak sengaja terperosok dan jatuh ke tempat ini.
Dengan kedatangan dari Masami, akhirnya Osamu bisa keluar. Sebelum itu, kita ditunjukkan kalau sesuatu antara Osamu dan Baba. Waktu Osamu terjebak selama 1 hari di tempat itu, mereka mengobrol tentang kehidupan dari Osamu. Di sini pula Baba mendapati fakta yang menarik dari Osamu. Yang sebenarnya ia adalah orang yang baik. Kenapa demikian? Karena saat bersama dengan Masami, Osamu hanya mengikuti alur saja. Hal itu membuat Osamu senang karena Baba tidak membencinya, meski ia dekat dengan Masami dan selalu mengganggunya. Malam harinya ada hal tak terduga kembali, yakni ada seseorang yang mencuri beberapa bahan dan persediaan makanan. Keadaan itu menjadi sulit lagi ketika tidak ada bantuan dari pihak sekolah. Alhasil mereka melewati hari ketiga dengan rasa putus asa. Lalu pihak sekolah pun memutuskan sesuatu agar mengatasi hal itu, yaitu dengan cara mengasingkan setidaknya 5 orang selama 1 hari. Dengan alasan agar kebutuhan cukup sampai acara ini berakhir. Dengan keadaan yang menyulitkan itu membuat perkemahan menjadi canggung dan suram, dikarenakan para murid juga tidak mau diasingkan. Hari demi hari mereka lewati sampai beberapa orang yang tersisa. Dengan keadaan yang seperti itu, pihak sekolah mengadakan permainan-permainan untuk membebaskan seseorang dari penjara. Dan nanti tim akan dibagi menjadi 2, dan mereka juga bisa membebaskan orang yang ingin mereka bebaskan. Dari situ tim Hasegawa berniat untuk membebaskan Baba. Sementara tim kedua adalah kelompok Ren yang ingin membebaskan Masami. Nah, nanti permainan yang mereka mainkan adalah mengambil air terbanyak. Alhasil pertandingan itu dimulai. Di pertandingan itu terlihat berat sebelah, dikarenakan Masami mengancam semua murid yang ada untuk membantunya. Sementara di pihak Baba hanya orang yang sukarela saja. Pertandingan itu berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. Namun tiba-tiba Mitsuki dan kelompoknya berpindah haluan ke pihak Baba. Alasannya adalah karena dulu Baba telah membantunya. Dengan itu yang tersisa dari pihak Masami hanya Ren, Osamu dan beberapa kasta 3. Lagi-lagi di pihak Masami ada masalah kembali, yakni kasta kedua berniat berhenti membantu. Alasannya sudah jelas, karena ini adalah balas dendam. Akhirnya saat itu Osamu dan Ren yang kalah jumlah pun dihajar habis-habisan. Dan sekarang pihak Masami hanya Osamu dan Ren saja. Masami yang mengetahui itu malah marah-marah kepada Ren dan Osamu. Ren dan Osamu yang tidak terima dengan hal itu akhirnya juga berhenti membantunya, dikarenakan Masami tidak tahu rasa terima kasih. Dengan kejadian itu akhirnya pemenang adalah di pihak Baba. Akhirnya Baba bisa keluar dan ikut perkemahan lagi. Sementara Masami harus dipenjara sampai acara berakhir. Dengan terbebasnya Baba, perkemahan yang awalnya suram menjadi meriah kembali. Di malam-malam kesenangan ini, Akuso tiba-tiba menghampirinya. Ia juga mengatakan hal aneh mengenai sekutu atau musuhnya. Tapi tampaknya Akuso senang dengan apa yang dilakukan Baba untuk mengubah kelas ini. Setelahnya acara itu berakhir, tiba-tiba sistem kelas menjadi rata, yang berarti semua siswa sama derajat. Hal itu membuat mereka senang, dengan demikian tidak ada yang dibully. Namun dalam sisi Masami sangat marah dengan hal itu. Apalagi sekarang ia juga sendirian karena Baba. Di momen-momen itu tiba-tiba Masami mendapatkan suatu rahasia dari Baba. Namun ia tidak mengetahui siapa pengirim itu. Yang pasti ia menggunakan hal itu untuk menjatuhkan Baba. Di saat yang bersamaan pula ada sebuah SMS untuk melihat loker tertentu. Di saat para murid membukanya, itu adalah surat tuduhan dari Baba yang melakukan percobaan dengan sekolah ini untuk mengetahui kondisi kelas. Dikatakan pula Baba telah bekerja sama dengan Asada untuk melakukan rencana besar ini. Mengetahui semua ini, Hasegawa dan lainnya bertanya tentang kebenarannya. Sayangnya pertanyaan itu tidak bisa dijawab olehnya. Sesaat merenungi dirinya, ia dikejutkan dengan adanya Akusu. Benar saja, Akusu adalah dalang yang membongkar identitasnya. Ia bisa mengetahuinya ketika ia mengetahui setelah membuntutinya selama ini. Bahkan ia juga tahu hubungannya dengan Asada. Hal itu membuat Baba terkejut. Lalu ia bertanya apakah ia yang melakukan semua masalah sejak awal. Benar saja Akusu mengakui kalau ia adalah dalang di balik semua ini. Yakni mulai dari kasus Hasegawa sampai kasus pengasingan perkemahan kemarin.
Akusu menjelaskan kalau ia ingin menghancurkan sistem kelas. Dan sejak kedatangannya Baba di sini membuatnya senang, karena Baba juga berpikiran sama dengannya. Namun saat Akusu mengetahui kalau Baba hanya melakukan percobaan, ia sangat marah. Oleh sebab itu ia ingin membuat pelajaran dengan membongkar identitasnya. Dan untuk bertanggung jawab dengan apa yang Akusu lakukan selama ini, ia akan mengakhiri hidupnya. Tapi itu tak terjadi ketika Baba menghentikannya. Ia juga menasihatinya bahwa yang lalu biarlah berlalu, karena saat ini lebih penting jika menebusnya dengan menjadi lebih baik lagi. Dengan perkataan darinya, Akusu langsung tersadar. Alhasil, ia sekarang percaya kepada Baba kalau ia ingin benar-benar menghancurkan sistem kelas. Di lain sisi, Masami yang telah mengetahui rahasia dari Baba pun membuka persidangan untuk Baba mengenai tuduhan itu. Baba yang belum bisa mengatakan kebenarannya hanya bisa mengikuti alur saja. Pertanyaan pertama adalah mengenai masa lalunya yang dikeluarkan dari sekolah. Baba menjelaskan kalau dulu ia keluar karena ia tidak kuat menerima bulian dari temannya. Yang mana awal kronologinya adalah ia memiliki teman yang dirisak. Mengetahuinya, ia pun meminta saran kepada ibunya. Ibunya mengatakan untuk membantunya apapun yang terjadi karena itu adalah fungsi teman. Tapi kenyataannya, saat ia membantu, ia malah yang dibully sekarang. Kabar buruknya lagi, temannya tidak mau membantunya. Dengan kejadian itu, Baba menyalahkan ibunya karena telah membuat hidupnya hancur. Sampai-sampai Baba tidak mau pergi ke sekolah karena tertekan. Akibat kejadian itu, ia tidak mempercayai siapapun termasuk ibunya sendiri. Lanjut pertanyaan kedua, adalah mengenai kedekatannya dengan Menteri Pendidikan. Baba saat itu mengatakan kalau Asada adalah orang yang berharga baginya. Dan peran dari Asada juga sangat besar dalam kehidupan. Mulai dari membantunya dalam keterpurukan sampai ia bisa bangkit seperti ini. Di pertanyaan ketiga adalah alasan kenapa ibunya bisa mati. Baba menjelaskan kalau bisa mati karena gara-gara dirinya. Itu bisa terjadi ketika ia mengatakan kepada ibunya untuk menghilang. Benar saja, ibunya pun melompat dari atas gedung agar anaknya senang. Beruntung dalam kondisi itu ia masih hidup. Dalam sisi Baba akhirnya sadar bahwa sejak dulu dirinya yang salah. Apalagi dengan kejadian itu ibunya kehilangan ingatan. Alhasil setiap harinya ia menyendiri sambil merenungi kejadian itu. Dan pertanyaan terakhir adalah misi dari Asada. Namun untuk yang terakhir ini Baba tidak menjawab apapun. Masami yang mengetahui itu sangat marah. Lalu ia memberikan bukti sebuah buku catatan yang berumur 2 tahunan agar Baba berbicara. Nah ternyata isi catatan itu adalah sebuah kejadian sejak kedatangannya di awal. Dari situ Masami berprasangka kalau semua ini telah direncanakan oleh Baba untuk melakukan percobaan. Mendengar semua itu, Baba akhirnya memperjelas semuanya. Bahwa buku itu adalah catatan milik ibunya sebelum meninggal. Buku itu ditulis langsung oleh ibunya untuk menggambarkan anaknya hidup dengan bahagia. Mengingat selama ini anaknya yaitu Baba tidak memiliki masa-masa yang indah di sekolah. Oleh sebab itu ia menulis catatan gambaran Baba ke depannya. Nah di sini kita diterangkan fakta yang cukup menarik. Yang ternyata ibunya tidak lupa ingatan. Melainkan ia melakukan seperti itu agar membuat Baba senang. Namun Baba mengetahui hal itu setelah ibunya mati. Dari situ juga Baba merasa bersalah kepada ibunya. Nah, untuk menebus dosa-dosanya itu, ia pun melakukan sesuatu apa yang direncanakan ibunya sesuai buku catatannya. Anehnya pula, apa yang digambarkan oleh ibunya itu sama persis dengan keadaan sekarang. Masami yang mendengar cerita itu hanya menganggap kalau Baba berbohong. Lalu Masami kebingungan tentang siapakah si pelaku. Baba yang mendengar pernyataan itu tidak berkata-kata, karena ia tidak ingin Akusu menjadi terpuruk. Alhasil Masami langsung bertanya tentang kebenarannya. Akusu yang kesal dengan perlakuan dari Masami ke Baba mengaku kalau semuanya adalah perbuatannya. Lalu dengan cepat Akusu menyandera Masami dan membawanya ke kelas. Dikarenakan ia ingin memberitahu semuanya kalau ia adalah dalang di balik semua ini. Mengetahuinya semua murid dan guru terkejut. Nah, Akusu melakukan semua ini hanya balas dendam dengan kematian dari kakaknya. Yang mana kakaknya mati karena sistem kelas. Dan dari kisah kakaknya juga sama seperti Baba. Bedanya Baba bisa kembali bangkit. Setelah mengatakan semua itu, Akusu berniat untuk membunuh Masami.
dikarenakan orang sepertinya sistem kelas ini tidak akan hancur. Untuk itu ia akan membunuhnya sekarang. Namun Baba melindungi Masami agar tidak tertusuk. Akibatnya malah Baba yang tertusuk oleh pisau Akusu. Akusu yang mengetahuinya merasa menyesal dengan perbuatannya. Alhasil ia pun dibawa ke penjara untuk mempertanggungjawabkan masalah yang dibuatnya. Sementara Baba dirawat selama beberapa hari di rumah sakit. Beruntungnya hal itu tidak fatal. Sementara di sisi lain Akusu ditahan selama 3 bulan di penjara bawah umur, dengan alasan agar ia bisa mengetahui kesalahannya dan menjadi baik. Cerita bersingkat saat Baba telah sembuh, tapi sekarang ia tidak berani ke kelas, dikarenakan ia takut para teman-temannya tidak menerimanya. Alhasil ia pergi ke suatu tempat yang terbengkalai, dengan tujuan agar tidak ada yang bisa mencarinya. Alasannya ia ingin hidup tenang dan melanjutkan kehidupan barunya. Meski begitu, Baba mengirimkan surat perpisahan kepada mereka. Isi surat itu adalah permintaan maaf kepada semuanya karena tidak memberitahukan sejak awal. Kedua adalah surat untuk Masami, yakni ia meminta Masami untuk memperbaiki hidupnya, karena ia tahu sebenarnya Masami adalah orang yang baik. Di hari berikutnya lagi, Asada telah memutuskan untuk menghapus kelas dan mengganti dengan pelajaran terbuka. Alasannya yaitu agar intimidasi berkurang. Namun anehnya para murid yang sebelumnya membenci sistem kelas tapi sekarang malah mempertahankannya. Alasannya hanya karena hal itu mereka bisa bertemu dengan Baba. Alhasil mereka semua yang tidak ingin sistem kepala dihapus memberontak dan memblokade sekolah selama 1 hari. Di kesenjangan itu Masami juga meminta maaf akan perbuatannya yang keras kepada yang lain. Semua orang yang mengetahuinya pun ternyata tidak marah, karena yang lalu biarlah berlalu. Mengingat sekarang lebih baik maju ke depan daripada terus menyesal. Tetapi usaha dari mereka sia-sia karena pihak sekolah telah memutuskannya. Alhasil mereka hanya bisa menerima kenyataan. Meski hal itu tidak bisa diganggu-gugat, tapi setidaknya mereka semua ingin Baba kembali. Akhirnya Hasegawa dan yang lain membuat sebuah selebaran untuk mengetahui lokasi dari Baba. Sedangkan di sisi lain ada kabar bahagia bahwa Akusu telah dibebaskan. Setelah terbebas, ia pun ingin menemui Baba untuk berterima kasih dan meminta maaf. Lalu dengan kecerdasan yang ia punya, ia bisa menemukannya dengan mudah. Waktu itu Akusu langsung meminta maaf akan perbuatannya. Tapi kedatangannya ke sini bukan hanya itu saja. Ia ingin membawanya ke kelas, karena yang lain khawatir dengannya. Tapi Baba masih menolak untuk ke sana. Akusu pun menasihatinya dengan perkataannya dahulu, bahwa yang lalu biarlah berlalu. Baba yang mengetahuinya akhirnya sadar dan akan pergi ke sana. Kedatangan dari Baba sangat tepat karena hari itu adalah hari perpisahan. Hal itu membuat mereka senang. Di kesempatan itu pula Baba meminta Asada untuk mencabut keputusannya. Karena sistem kelas meskipun ada hal buruk tapi juga ada hal yang bahagia. Asada yang mengetahuinya pun akhirnya mencabut keputusannya. Dikarenakan ia percaya kalau hal ini adalah hal yang terbaik. Film ini diakhiri dari Baba yang bisa lulus dan menebus dosa-dosanya di masa lalu. Pastinya ia juga telah menepati janjinya kepada ibunya dengan melakukan apa yang ia catat sebelum kematiannya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.